Yang berikutnya, yang keberapa? Yang ke 8. Hirmanut ta'ah. Pelaku maksiat terhalangi dari ketaatan. Gara-gara dia bermaksiat, dia tidak melakukan ketaatan. Wa min hirmanut ta'ah, falau lam yakun lidzambi uqubatun illa annahu yufawwitu ala fa'ilihi ta'atan aw ta'atin yuhmadu aqibatuha wa tanfa'uhu ahwaja ma yakunu ilaiha. Ya. Kalau seandainya tidak ada dampak buruk dari maksiat kecuali maksiat tersebut membuat dia terhalangi dari melakukan ketaatan. Kadang satu ketaatan, kadang ketaatan yang banyak, yaitu efek domino. Gara-gara satu maksiat ini dia terhalangi satu ketaatan, akhirnya berlanjut ketaatan-ketaatan yang lain juga terhalangi. Seandainya waktu misalnya gampang, seorang nonton film Korea. Film Korea berapa menit biasanya? Saya ingin tahu. Film Korea berapa menit? Berapa menit? Jangan pura-pura tidak tahu. Film Korea berapa menit? 60 menit. Taruhlah 60 menit ya. 60 menit dia duduk nonton Korea. Seandainya dia gunakan untuk baca Quran, tentu ada dia terhalangi dari maksiat, terhalangi dari ketaatan. Gara-gara nonton apa? Maksiat. 1 jam hilang seandainya digunakan untuk ketaatan, maka ini sudah cukup seorang hendaknya meninggalkan maksiat. Karena dengan maksiat tersebut dia terhalangi dari ketaatan yang harusnya dia bisa dilakukan di waktu tersebut. Yang jadi masalah, ketaatan yang terhalangi darinya terkadang bukan satu ketaatan, tapi ada efek domino. Ada ketaatan-ketaatan lain yang akhirnya terhalangi gara-gara satu maksiat ini. Maka Ibnu Qayyim, seorang yang berakal, seandainya tahu bahwasanya dampak dari maksiat cuma satu ini saja, maka sudah cukup dia meninggalkan maksiat. Karena ketaatan ini luar biasa dampaknya di akhirat kelak, di dunia maupun di akhirat. Dan dia butuh dengan ketaatan tersebut di saat-saat dia sangat butuh kepada kebaikan itu di akhirat kelak. Ternyata ketaatan tersebut tidak dia lakukan. Fa inna dzamba yasuddu fa'ilahu an ta'atin takunu badalahu. Sungguhnya maksiat menghalangi seorang dari melakukan ketaatan yang harusnya dia lakukan ketaatan, dia malah melakukan apa? Maksiat. Wa ma yakfil 'asi uqubata ma'siyati hatta yasuddahu an ta'atin yu'aqabu aidan ala fawatiha. Ya. Sungguh sudah cukuplah bagi seorang pelaku maksiat, dia melakukan maksiat maka dia dihukum ya, selain terhalangi dari ketaatan, dia juga dikasih hukuman akibat tidak melakukan ketaatan tersebut. Wa yaqta'u alaihi aidan tariqa ta'atin ukhra, dan juga akhirnya membuat dia terhalangi dari ketaatan yang lain. Wa ukhra, dan kemudian ketaatan yang lain. Yang ketiga wa rabi'ah, dan ketaatan yang keempat juga terhalangi. Tsumma khamisah, ketaatan yang kelima juga terhalangi gara-gara satu maksiat. Wa halumma jarra, dan seterusnya. Jadi satu maksiat terkadang efek domino. Terkadang efek domino. Maksudnya harusnya seorang misalnya dia 1 jam dia baca sesuatu, dia baca Quran, maka kemudian dari baca Quran tersebut dia baca mungkin tertarik untuk sedekah gara-gara ada ayat tentang sedekah atau silaturahmi, akhirnya dia melakukan ketaatan yang berikutnya ya. Mungkin akhirnya malam dia salat malam karena dia tadi sebelum tidur baca apa? Al-Quran, akhirnya malam dia salat malam, akhirnya dia salat subuh. Coba kalau dia nonton maksiat, ketaatan lewat semua. Ya tidur, salat malam enggak salat malam, subuh lewat, salat duha. Salat subuh di waktu apa? Duha. Salat qobliyah jadi ba'diyah. Lanjut. Pagi-pagi bangun hati menjadi apa? Kering, lupa silaturahmi, lupa sedekah. Ini contoh, maksudnya satu maksiat bisa menghalangi dari ketaatan, efek domino juga terkadang panjang. Fa yanqatu alaihi bidzambi ta'atun katsira. Gara-gara satu dosa maka terputus darinya rantai ketaatan yang panjang. Kullu wahidatin minha khairun lahu minad dunya wa ma 'alaiha. Setiap kebaikan yang terhalangi darinya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Gara-gara nonton film Korea, dia tidak salat malam. Salat malam ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang dia lakukan mungkin setengah jam, 1/4 jam, 1 jam, lebih baik daripada dunia dan seluruh seisinya. Salat subuh di masjid, salat qobliyah subuh yang dia lakukan akhirnya terhalangi. Yang kedua qobliyah subuh ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi salat subuh berjamaah. Apalagi zikir setelah setelah subuh, kemudian dia salat duha. Semua lewat gara-gara tadi malam dia bermaksiat. Betapa banyak ganjaran yang hilang darinya. Fayafutuhu al-ajr ma'a hamli al-wizr, maka pahala luput darinya dan dia harus memikul dosa.
wa tatada'afu fi haqqihi al-uqubah. Wa hadza karajulin, dan kemudian hukuman semakin bertumpuk padanya. Wa hadza karajulin akala aklatan aujabat lahu maradatan tawilatan mana'atu min iddati akalatin atyaba minha. Ini gambarannya sederhana kata Ibnu Qayyim, seperti seorang makan suatu racun bikin dia sakit. Gara-gara dia sakit dia enggak bisa makan yang enak-enak, yang baik-baik sekian lama. Kira-kira seperti itu. Ketika dia bermaksiat, terhalang dari banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Intinya dia jadi terhalangi. Allah bikin dia terhalangi dari kebaikan-kebaikan yang lain gara-gara satu maksiat yang dia lakukan. Bagaimana kalau berbagai macam maksiat? Al-Hasan Al-Basri berkata, "Inna min thawabil hasanatil hasanata ba'daha." Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan yang selanjutnya. Orang melakukan kebaikan, Allah berikan dia untuk lanjut ke kebaikan berikutnya. Wa min uqubati sayyi'ati sayyi'ata ba'daha. Hukuman terhadap keburukan adalah keburukan yang selanjutnya dia lakukan. Fal abdu illam yashghal nafsahu bil haqqi wa illa shaghalathu bil batil. Seorang kalau tidak menyibukkan hatinya untuk kebaikan, maka hatinya akan menyibukkan dia untuk kebatilan. Fallahul musta'an. Ini yang kata diseriwayatkan dari sebagian orang, al-waqtu kas-sayf illam taqta'uhu qata'aka. Waktu itu seperti apa? Pedang. Kalau kau tidak patahkan pedang tersebut yang akan menebasmu. Artinya waktu kalau kau tidak gunakan untuk kebaikan, maka kau bisa gunakan dia untuk apa? Keburukan. Dia akan menjebakmu untuk melakukan kemaksiatan. Maka dalam hidup ini kita berusaha bikin jadwal yang menjebak kita pada kebaikan-kebaikan. Ya. Jika tidak, nongkrong, melamun, akhirnya mulai kepo, udah kepo, akhirnya terjumus dalam apa? Maksiat. Nonton ini. Coba, seorang kalau lihat maksiat, setengah jam, 1 jam, saya coba cek hatinya. Hatinya tadi sebelum nonton maksiat dengan setelah nonton maksiat pasti sudah berubah. Pasti sudah berubah. Ada kesenjangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada ketidaknyamanan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti sudah berubah. Ya. Dan itu sebagai contoh bahwasanya dampak maksiat itu secara langsung. Dampak maksiat secara langsung. Sementara kalau dia satu jam dia baca Quran, coba dia cek hatinya sebelum baca Quran dengan baca Quran, pasti ada kebahagiaan. Pasti langsung, tidak terlambat, langsung dia bahagia. Dampak ketaatan yang langsung dia rasakan seketika itu juga.